Perkenalkan, nama saya Vincent Christian dengan NIM 135203136. Hari ini saya akan menjelaskan tentang makalah saya tentang algoritma Dijkstra. Sebelumnya, apa itu algoritma Dijkstra? Algoritma Dijkstra adalah algoritma yang dibuat oleh Edgar Dijkstra untuk menemukan jalur terpendek dari setiap node pada graf. Nah, algoritma ini dibuat pada tahun 1999. Berikut adalah foto dari Edgar Dijkstra. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam algoritma Dijkstra, saya akan menjelaskan apa itu graf. Secara singkat, graf adalah kumpulan simpul yang memiliki hubungan antar simpul-simpulnya. Nah, hubungan antar simpulnya direpresentasikan dengan sebuah sisi. Kita melihat di gambar ini ya, sisi dinamakan dengan E. Lalu ada juga graf berarah dan graf berbobot. Graf berarah adalah graf yang setiap sisinya memiliki arah. Dan graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberikan bobot tertentu. Nah, lalu kita akan masuk ke dalam algoritma Dijkstra. Jadi seperti yang saya bilang tadi, algoritma Dijkstra kegunaannya adalah untuk mencari jarak terpendek dari node awal ke node-node lainnya. Nah, di sini kita ambil node awalnya adalah node 1. Lalu di sini ada tabel, tabelnya kita bikin ada simpul, lalu jarak dari simpul 1 atau simpul awal, dan simpul sebelumnya. Nah, kita tahu kita menetapkan simpul awal adalah simpul 1, maka simpul sebelumnya adalah tidak ada dengan jarak ke simpul 1 adalah 0. Sedangkan untuk simpul-simpul lainnya, kita berikan nilai tak hingga terlebih dahulu. Nah, lalu, gimana selanjutnya? Selanjutnya, dengan algoritma Dijkstra, kita mencari jarak dari node yang dapat ditempuh dari simpul 1, dan kita cari jarak untuk menuju simpul tersebut yang terdekat. Misalkan, untuk ke simpul 3, dari simpul 1, kita dapat menempuhnya dengan langsung mencapai ke simpul 3. Nah, jarak yang ditempuh adalah 1. Lalu kita lihat kemungkinan lainnya yang dapat dilakukan untuk mencapai simpul 3. Misalkan dari 1, kita ke 2, lalu ke 3. Jadi kita dapat jaraknya adalah 8. Nah, 1 memiliki jarak kurang dari 8. Sehingga yang kita tulis adalah jarak dari simpul 1 ke simpul 3 adalah 1. Dengan simpul sebelumnya adalah simpul 1. Nah, bagaimana kalau untuk simpul 2? Nah, dari simpul 2, pertama kita melihat jika langsung mencapai ke simpul 2. Kita lihat jaraknya adalah 5. Lalu kita cari kemungkinan lain, misalkan dari 1, lalu ke 3, terus ke 2. Dari 1 ke 3 tadi kita mendapatkan yang jarak paling dekatnya adalah 1, maka 1 ditambah 3, kita dapat 4. Lebih kecil dari 5, sehingga jarak dari simpul 1 ke simpul 2 yang paling dekat adalah 4, dengan simpul sebelumnya adalah simpul 3. Lalu, kita lanjut. Setelah itu kita cari untuk simpul keempat. Simpul keempat dapat ditempuh dari simpul 2 dan simpul 3. Nah, kita lihat, jika kita melewati simpul 2, maka jarak dari simpul 2 ke simpul 4 adalah 2. Sedangkan jarak dari simpul 1 ke simpul 2 terdekatnya adalah 4. Maka, jika ditambahkan, jarak dari simpul awal ke simpul 4 adalah 6. Lalu, jika kita hitung dari 3, jarak terdekat dari simpul awal ke simpul 3 adalah 1, lalu ditambah dengan jarak dari simpul 3 ke simpul 4 adalah 10. Maka, jarak dari simpul 4 dan simpul 3 adalah 11 jika dijumlahkan. Lalu, ada kemungkinan lain. Oke, sepertinya sudah cukup. Nah, jadi bisa dapat disimpulkan, jarak dari simpul 1 ke simpul 4 yang paling dekat adalah dengan jarak 6, dengan simpul sebelumnya adalah simpul 2. Jadi jika ini hasil akhirnya, kita dapat mendapatkan urutan simpulnya. Urutan simpulnya dapat didapatkan dengan melakukan rekursif dari simpul sebelumnya yang dilalui oleh setiap simpul. Nah, bagaimana dengan aplikasinya di kehidupan nyata? Saya mengambil contoh dengan mencari jalur terpendek yang dapat ditempuh dari
Jalan Tubagus Ismail ke kampus ITB Ganesha. Nah, sebagai informasi tambahan, Jalan Tubagus Ismail adalah jalan yang biasanya ditempati oleh mahasiswa ITB untuk bertempat tinggal selama di Bandung. Nah, berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan algoritma Dijkstra. Pertama, kita akan membuat grafnya terlebih dahulu. Pertama-tama, kita tentukan titik awal dan titik akhir yang akan kita tuju. Titik awalnya kita taruh di Jalan Tubagus Ismail, lalu titik akhirnya kita taruh sebanyak 4 buah, yaitu di gerbang utara, di gerbang selatan, di parkiran barat, dan di parkiran timur. Lalu setelah itu, kita pasangkan node-node atau simpul-simpul, dan sisi-sisi yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Sisi tersebut adalah jalan yang dapat ditempuh dari satu node ke node lainnya. Lalu setelah itu kita memberi arah kepada jalan-jalan yang bisa dilalui oleh mahasiswa untuk mencapai ke kampus ITB. Lalu setelah itu kita memberi bobot. Bobotnya ini diambil dari jarak dari satu titik ke titik lain yang dihitung dari panjang jalannya. Nah, saya menggunakan bantuan dari Google Maps untuk menentukan jarak dari node tertentu. Lalu bagaimana hasilnya? Di sini kita dapat melihat, kita mendapatkan hasil jarak dari simpul 1 sampai simpul 12 ke simpul 0. Maaf, di sini ada sedikit kesalahan penulisan, jarak dari simpul 0. Itu simpul awal yang kita definisikan tadi. Lalu di sini kita melihat dapat mendapatkan kesimpulan, yaitu sebagai berikut. Jarak dari gerbang utara yang terdekat adalah dari node 0, 1, 3, 9 dengan total 1.250 meter. Lalu untuk ke gerbang selatan dari 0, 1, 3, 4, 5, 12, 11 dengan total 2.030 meter. Lalu untuk ke parkiran barat 0, 1, 3, 4, 5, 12, 11, 10 dengan total jarak 2.210 meter. Lalu untuk ke parkiran timur, kita dapat mencapai dari 0, 1, 3, 4, 5, dan 12. Dengan jaraknya adalah 1.860 meter. Nah, jadi kesimpulannya, algoritma Dijkstra dapat digunakan untuk menghitung rute terpendek yang dapat ditempuh dari suatu simpul ke simpul lainnya pada sebuah graf. Nah, salah satu aplikasi nyatanya adalah mencari rute terpendek untuk sampai ke lokasi tujuan dari lokasi awal. Berikut adalah pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.